sistem thinking. Bapak hayalkan ini. Ini apa? Permukaan air. Ini Bapak ganti ke sini. Nah, Bapak di sini. Pertanyaannya, apa bedanya Bapak ini dengan sana? Dalam filsafat ya, bukan tadi dalam barang siapa, bukan siapa atau apa. Apa membedakan ini dengan Bapak ini? Sama. Kalau pandangan saya sama. Apa samanya? Sekarang ya, apa yang Anda lihat dengan Bapak ini? Kenapa Anda tahu hitam manis? Mana? Mana ininya. Terus di sini hitam manis. Di bagian sini, di bagian tangkap apa yang saya maksud? Berarti yang fisik itu cuma 10%, yang goib, misteri. Makanya semakin Anda tutup, semakin tertutup Bapak ini, semakin kepo Anda mau melihat apa itu di misteri di belakang. Ibu-ibu tangkap maksudnya? Yang misteri di bawah ini yang diperbaiki, bro. Kita terlalu menuju simptom, hanya muncul di permukaan, langsung penilaian. Terlalu gampang menilai dengan penampakan di sini, tidak pernah dilihat sedalam apa dia. Banyak ingin jadi bupati, tapi sedalam apa penderitaan Pak Bupati itu yang memaknai maknanya baru menjadi bupati, menjadi wagub itu. What is your experience? Pengalaman pahit apa yang Anda jalani dalam hidup? Tiba-tiba ucuk-ucuk jadi kepala SKPD. Saya percaya Anda semua pilihan. Kenapa? Karena Anda menjalani dalam hidup Anda dengan panca indera Anda semua di karir Anda. Banyak orang mencari, tapi tidak menemukan. Ini kalimatnya sederhana. Beda loh itu. Banyak orang mencari, tapi banyak orang tidak menemukan. Ini lebih kepada dalamnya daripada ini. Kau cari yang tidak ada, padahal kau temukan sesuatu yang sudah ada. Beda dalam ilmu sistem thinking. Ini ajaran MIT loh ya. Yang saya sampaikan ini ajaran MIT, bukan tasawuf. Saya belajar ini 1,5 tahun bro. Jadi ini bukan saya transfer ilmunya mereka saya. Next. Oleh karenanya maka saudara-saudara sekalian, secara keseluruhan ternyata kita menghasilkan sesuatu yang kita tidak perlukan. Keren juga kalimat ini. Next. Itulah UT masuk. Baru masuk. Kita di pengantar loh itu. Ini pengantar saja ke sini butuh waktu 2 hari loh, baru enak mainnya. Makanya crosslet terus dulu. Tadi ini muncul, ini kedalaman. Ini 10%, kata Pak Bupati 90% di dalam. Jadi hukua yang nampak di permukaan tentang kamu itu 90% yang misteri dalam tubuhmu. Namanya gaib. Apa itu gaib? Makanya kadang-kadang kita itu, saya ingatkan balik, terlalu cepat mengingatkan orang. Padahal sebetulnya ingat-ingat, baru mengingatkan. Kan begitu. Kita terlalu pintar. Kamu makanya saya ingatkan, kalau tidak loh, kamu sendiri belum ingat kok, kamu ingatkan loh. Inti daripada teori ada kembali ke diri lu. Karena kau bisa kendalikan dirimu, orang lain nggak bisa. Saya tidak bisa berkuasa ke papa orang ganteng ini. Walaupun aku wakil gubernur, walaupun bupati tidak berkuasa lebih penuh. Dia berkuasa pada dirinya. Aku tidak bisa kendalikan dia kecuali dia mengendalikannya. Maka aku tergantung rasaku. Kalau rasaku bagus terhadap pengendalian dirinya, maka aku angkat. Kalau tidak, aku lepas. Makanya saya bilang, jangan terlalu andalkan kinerja. Bukan itu yang menyelamatkan kamu. Karena kinerja itu cuma ini 10%. 90% dunia dalammu. What is your vision? What is your skill? What is your behavior? And what is your character? Baru nampak. Maaf, pendidikan kita lepas dari induknya. Ya diajari menghafal. Celaka bangsa ini. Oke, tangkap apa yang maksud. Mana dinas pendidikan? Terlalu banyak seruan-seruan yang tidak pernah mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan. Ayolah kita berlomba-lomba kepada kebaikan. Ya, tunjukkan saya bagaimana itu kebaikan sesungguhnya, langkah demi langkah. Cara panca indera saya, kamu hanya membicarakan, mengemukakan, baru kau lepas ke kita. Kasihan kita setengah mati, bagaimana caranya? Terlalu cepat kita mengingatkan, pada level kita baru mengingat-ingat. Oleh karena itu maka namanya sumber. Jadi hukua ini tergantung dari sumbernya. Aku percaya kepada Anda semua adalah sahabatku dan kita saling memuliakan. Bukan karena warna kulit Anda, karena posisi Anda. Tapi aku percaya aku berdiri di tanahnya Wawoni, di mana ada pohonnya, ada kayunya, ada tanahnya. Karena kalau tidak, ekonomi device, kesenjangan ekonomi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Aceh, Bapak? 10 tahun, 5 tahun yang lalu. Bukankah manusia terlepas dari tempatnya berkaki? Di mana hutannya begitu mudah dilepaskan, kebijakannya begitu mudah. Yang saya cerita di awalnya tadi, karena Anda penentunya. Anda sebagai khalifah di muka bumi, Anda diberi konstitusi, Anda diberi undang-undang, Anda diberi segalanya. Anda punya tupoksi. That is governance. Terus, apakah Anda melihat masalah sosial ketika manusia tertimbun
hidup-hidup di hadapan mata dia. Bapaknya, tiba-tiba dia selamat di bukit-bukit, tapi bapaknya diambil oleh banjir itu. Kelompok manusia-manusia meratapi tangisannya, tidak tahu mau kemana. Kesenjangan sosial. Masih makan ke aku besok? Masih hidup ke saya besok? Kalau orang bisa masak kan? Terus rumah aku udah pergi loh mas, gimana caranya aku berumah lagi? Melahirkan pikirannya dari jiwa-jiwa bapak-bapak satu-satu, melahirkan pikiran pribadi, melahirkan pikiran Pulau Wabuni. Coba dibayangkan. Dari pikiran-pikiran melahirkan struktur berpikir sistem pemerintah dengan aturan main yang saya bahas tadi. Yang melahirkan itu munculnya di permukaan berapa kali diukur oleh Jakarta, diukur oleh Asia, diukur oleh dunia. Kan begitu kira-kira. Faktanya di masyarakat, orang lebih memburu yang 10% yang nyata. Masyarakat itu melihatnya, itu reality. Pertanyaannya, kita menyerah dengan itu. Kenapa hari ini ada kita? Kenapa hari ini kita berada di tempat ini? Kan? Ini terpola mas, kejadian di dunia ini terpola. Kenapa saya ada di sini? Kenapa bapak ada di sini? Ini pengulangan. Mungkin 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, orang tua kita atau leluhur kita pernah bareng-bareng di sini, bukan di sini, tapi kita pernah bareng-bareng. Tidak tiba-tiba ini ibu-ibu, bapak-bapak ada di sini saat ini. Sistemik dalam teori tadi complexity. Bisa ditangkap? Bisa. Berikutnya, nih. Masyarakat nembak terus keluar. Sana, situ. Kan ini terjadi baru permainan sederhana. Coba next. Pernah begini? Dari kalimatnya tadi udah kepukul sendiri. Oke, bisa tanggap? Tuh. Bukan oh itu, ini gimana? Oh itu, ini gimana? Oh itu, ini gimana? Oh itu, ini gimana? Sabar, kembali ke judul, barang siapa bukan siapa, sampai pada titik itu. Kalau ini kan begini, kembali ke teori. Ini kan cek, baru sampai titik ini kita, titik dasar. Karena kalau di sini crystallizing sudah. Tentu aja begini, kalau bapak-bapak pernah ke Wakatobi, coba lihat trotoar saya. Trotoar, mohon maaf ya, harus mengambil contoh, karena itu yang saya rasakan lewat Panca Indera saya. Karena itu, setelah di sini baru kita mulai. Anda nanti akan menemukan di sana. Kalau Anda ke sana sekarang, Anda begitu di lepas pantai, Anda lihat marina, Anda lihat itu hasil daripada prototipe. Setelah sampai pada level ini. Next. 1, 2, 3, 4 naik fungsi manajemen. Baru kita bicara negara. Jangan kau bicara dulu kalau tidak tuntas sampai di sini. Oleh karena itu maka you can understand a system until you change it. Anda tidak dapat memahami sistem sampai Anda mengubahnya. Anda tidak akan memahami sistem Konawe sendiri kalau bukan Anda di hadapan saya merubah sistem itu. Dari pribadi, kelompok-kelompok melahirkan sistem. Terus 2, you cannot change a system until you transform consciousness. Anda tidak dapat mengubah sebuah sistem sampai Anda mentransformasi. Terus, you cannot transform consciousness until you make a system see, sense, and impart itself. Anda tidak dapat mentransformasi kesadaran sampai Anda membuat sebuah sistem untuk melihat, merasakan, dan mengubah diri Anda sendiri. Itu yang saya cerita tadi. Naik gunung, merasakan, makanya pengalaman. Karena Anda mengalamkan diri. Naik, oh ada tangganya, duduk di sini, kena lipat. Begitu digigit lipat, yang lain responnya apa? Kasihan, berkumpul semua. Tidak muncul. Oh, berarti butuh tanduk. Oke, tangkap. Butuh ambulans, butuh obat-obatan, butuh apa? So you experience, tiba di atas, you cannot system transformation unless you sense and presence the future emerge. Anda tidak dapat memimpin transformasi sistem kecuali Anda merasakan dan Anda mendirikan masa depan yang mulai. Tiba di atas gunung, ya Allah. Tapi di sana ada gunung yang lain. Mungkin ada yang berbeda. Muncul lagi ide baru, semangat baru. Di atas lagi masih ada langit. Dan aku di sini transform. Kita di pengantar teori, sudah mau masuk ke teori sebetulnya. Membuka cakrawala. So, what is your attention? Bahasa Indonesia apa attention? Intensi Anda. Apa kesadaran Anda? Ini saya tempel lebih tinggi. Jadi, ini
inner beauty sangat ditentukan oleh source, sumber titik Tuhan. Jadi yuk punya kesadaran, awareness, ketidaksadaran. Tapi kalau awareness ini tidak dihubungkan dengan konteks seperti apa ini. Sekarang yang ada di dalam ini adalah manifestasi dari Wawuni mulai saat ini. Betul kan? Karena Anda pegang anggaran, Anda pegang kebijakan, bagaimana mempengaruhi siapapun. Sehingga kalau boleh saya katakan bahwa this is really transform. Bagaimana bertransformasi dari menembak masuk. Betul tadi. Sehingga ke depan kalimatnya, Pak, menurut saya amati masyarakat di sana lebih memikirkan yang muncul cara pandang Anda dan perhatian Anda. Jadi daripada keluar terus masukkan. Oke, next. Ini kita masuk materi berikutnya. Coba lihat ini. Apa itu kesadaran? Mana yang lebih tinggi, kesadaran dan pikiran? Saya sadar bahwa Wawuni ini, wih, pohonnya masih bagus. Saya sadar tuh sungainya. Saya sadar. So you aware, kesadaran Anda. Langit, kesadaran Anda, apa yang terjadi pada langit dalam kesadaran Anda? Menurut kesadaran Anda apa? Ya, batas cakrawala. Pikiran Anda menemukan, oh ada Mars, lapisan langit ketujuh, lapisan itu pikiran. Cakrawala duluan, baru Anda pikirkan. Wawuni ini tidak akan kemana-mana dan tidak akan ada apa-apa. Anda yang merubahnya. Kita mulai sedikit masuk ke teologi sedikit lah. Karena kita Muslim semua nih. Betul, Muslim semua. Ya, saya sentuh dengan versi Muslim. Oke? Kita masuk di versi Islam dulu, dikit. Karena ini sebetulnya di Kesultanan Buton ketemu, di Kesultanan Goa ketemu, di Kesultanan Ternate ketemu. Karena berangkat dari tasawuf, dari filsafat. Bukan dari guru ya. Kenapa Anda bisa stres? Pernah stres? Coba hubungkan cakrawala, kesadaran, dan pikiran. Anda bikin stres itu karena kesadaran atau karena pikiran? Banyak pikiran atau banyak berpikir? Kalau di kantor, Bapak banyak berpikir atau banyak pikiran? Banyak berpikir. Terus kalau di rumah? Jadi sebetulnya kenapa diperlukan aturan konstitusi? Supaya kita berpikir berbiro-biro tetapi saling melengkapi. Jadi kalau Anda berpikir hal yang banyak dalam waktu tertentu, Anda mati. Betul? Betul. Kenapa Anda stres? Karena memikirkan hal yang beda-beda dalam waktu yang sama. Jadi kasih ruang. Jadi reformasi birokrasi, pelatihan apapun kalau tidak membongkar cara pandang ini capek. Saudara-saudara, fungsi manajemen adalah actuating, planning, and udah dari kuliah juga begitu, bro, tapi nggak berubah. Ketika kita bicara duniawi, maka yang kita muncul adalah simptom, gejala di permukaan. Begitu kita masuk kepada hubungan kita dengan Tuhan kita, kehampaan, berkoneksi dengan Tuhan. Coba lihat ini, ada pohon, ada kupu-kupu, ada ini. Hidup begini indah nggak ya? Indah nggak ya? Indah nggak ya? Atau begini, ketika latihan ini di sebuah hotel di kota Lara, dengan Anda latihan di sini, mana yang enak? Di sini. Kenapa di sini? Ya, sebutkan alam itu apa? Di sana ada pohon, ada lingkungan. Pertanyaannya, apakah Wawuni ini mau seperti ini atau mau seperti Langgara-Langgara atau pelabuhan-pelabuhan? Coba lihat di bawah ini. Rumput naik karena ada cacing, betul ya? Cacing ada karena ada lipan, karena dia makan cacing. Lipan ada karena dia makan semut, sehingga semut tidak menggigit kita. Betapa kompleksnya ini sistem. Tapi burung ini terbang karena ada makanannya. Ini kutunya ini dia makan, itu namanya rantai. Tapi juga rusa ini hidup karena ada pohon ini, ada rumput ini. Tapi air ini ada karena akarnya ada, lalu airnya mengalir. Kalau tidak ada akarnya, jadi banjir bandang. Kenapa banjir bandang? Karena sudah tidak ada pohon ditebang semua. Sehingga air hujan datang tidak lagi meresap ke akar, tapi langsung. Jadi mulai dari teori iceberg sampai pada Bapak ini naik adalah berpikir apa? Berpikir sistem. Jadi namanya system thinking. Tangkap sekarang. Coba belajar bercermin. Udah pernah belajar bercermin? Tapi sering bercermin. Pernah bercermin? Pernah. Tapi pernah belajar bercermin? Mana yang lucu Anda hari ini dengan 7 tahun yang lalu? Mana yang lucu antara yang lalu dengan hari ini? Hari ini yang lucu karena dulu Bapak masih imut-imut, hari ini terlalu banyak kepentingan.
terlalu banyak pikiran. Sadar. Makanya ada yang bilang masa lalu history, masa sekarang adalah gift, masa depan adalah misteri. Betul? Masa lalu kenangan, ya ada kenangan indah, ya simpan sendiri, jangan ngomong-ngomong. Ada kenangan pahit, jangan ngomong-ngomong. Karena kamu ngomong-ngomong, berarti kau tidak sabar. Hari ini adalah gift. Jadi sebetulnya kehidupan itu hari ini. Jangan terlalu banyak berpikir esok karena belum kejadian. Jadi dalam pertarungan dunia ini ada dua ajaran yang berkutub. Satu Harvard, satu MIT. Dia berpusat di Boston. Kalau teori U ini, dia berputar di MIT. Coba cek di MIT, MIT, Masa Institute of Technology. ITB-nya dunia mengajarkan leadership. Sedangkan Harvard, Fakultas Sosial Politiknya dunia yang mengajarkan leadership, beda rasa. Mereka bicara tentang fenomena sosial. Beda rasa. Oke, masuk. Jangan sampai kita habiskan waktu. Nah, kenapa rusak? Apa yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh? Karena kita semua infinity growth demi pertumbuhan, maka kita hancurkan sumbernya demi pertumbuhan. Paradoks, paralisis, hantam hutan yang gue pikirin, yang penting PAD kita tinggi. Kali apa yang bisa digali, nggak pikirin. Bubble, apa itu bubble? Apa arti bubble? Gelembung. Seolah-olah besar, ternyata kosong di dalam. Apa itu gelembung? Sabun. Income bubble. Demi PAD tinggi, habis apa yang bisa dilakukan. Demi orang pun dihabisi, human rights-nya dihabisi. Demi memburu pendapatan pribadi maupun siapapun. Demi financial bubble, yang penting serba Apple, padahal tidak ada signal. Yang penting gaya, tidak ada signalnya. Namanya tenggelam. Lalu leadership bubble, seolah-olah besar, padahal tidak besar. Siapa lo? Ngapain? Kalau ketemu aku. Consumerism bubble, pendapatannya 1 juta pakai sepatu Belly. Consumerism bubble melawan GDP pendapatannya sendiri. Kalau di daerah maunya mobil Nexus, saya pendapatan saya kemudian ini. Itulah yang terjadi, saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya, Hugua, kau anakmu cuma 3, kau udah punya rumah, kau udah punya ini, udah punya ini, udah punya ini. Sadarkah kau? Bukan kau ambil orang punya, bukan kau telah ganggu milik orang, bukankah kau sudah melanggar kodrat dengan Tuhanmu? Semua kita tenggelam. Apa yang terjadi? Bandang datang, cak, menyapu semua, mati di dalam semua. Kenapa? Semua kita sibuk dengan di bubble kita masing-masing. Ternyata semua kita tidak menciptakan sesuatu yang kita butuhkan secara bersama.